Baru saja Indonesia telah memamerkan mobil terbang pertamanya di dunia. Mobil terbang guys, PTDI pamerkan mobil terbang di Singapore Airshow 2024. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran. Selamat ketemu kembali di channel Askalene Studio di hujung minggu ini guys. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki sentiasa dan sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini saya tertarik melihat satu video ini yang mana dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat inovasi teknologi terkemuka di dunia ya. Keberanian dan ambisi Indonesia dalam mewujudkan proyek-proyek skala besar telah mencapai puncaknya dengan pengumuman terbaru yang begitu mencengangkan ini guys. Jadi apakah dia? Dan dalam sebuah kejutan besar ini, Indonesia rupa-rupanya secara diam-diam meluncurkan mega proyek yang tak hanya mencuri perhatian tetapi juga memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga, negara-negara besar lain, khususnya negara China dan negara-negara Barat. Jadi selepas pemilu telah berakhir, inilah masanya untuk Indonesia kembali bersatu, kembali membawa dasar-dasar dan proyek-proyek yang telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi dan sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Dan mega proyek yang sedang menjadi sorotan dunia itu, apakah proyek tersebut guys? Jadi kita nonton dalam video ini yang mana ini dengan judulnya Mega Proyek Indonesia Dimulai Diam-Diam, siap menggoncang dunia dan Cina sangat was-was pada saat ini. Yuk, tanpa berbasa-basi kita simak video ini daripada channel Indra Permana. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh juga subscribe, like, share, dan komen mendukung channel ini juga. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini guys. Oke, ini channelnya guys, Indra Permana ya. Boleh subscribe juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya. Ini kabar gembira sekaligus akan menjadi kebanggaan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Karena baru saja Indonesia telah memamerkan mobil terbang pertamanya di dunia. Mobil terbang guys, PTDI pamerkan mobil terbang di Singapore Airshow 2024. Ini baru lagi nih guys, mobil terbang. Bagaimanakah keadaan atau mobil terbang ini? Singapura Airshow 2024, yang dimana ini merupakan ajang dirgantara internasional yang dihelat setiap 2 tahun sekali di Singapura. Setiap 2 tahun sekali delegasi dari pemerintahan, militer, dan swasta kumpul di sini. Banyak perusahaan dari seluruh dunia menghadiri event Singapura Airshow untuk menjalin kerjasama. Sehingga debut dari mobil terbang tanah air ini jelas sangat membawa harum nama Indonesia. Mobil terbang. Kita patut bangga dan dukung produksi karya anak bangsa ini. Teknologi mobil terbang ini jelas jauh melampaui teknologi mobil listrik milik China ataupun teknologi mobil hidrogen dari Jepang. Wah, ternyata banyak juga ya orang pintar di Indonesia. Iya, ini adalah mobil terbang buatan PT Dirgantara Indonesia atau PT DI yang memiliki bentuk seperti. Selalunya pesawat saya yang terbang, ini kali mobil terbang, tapi bentuknya macam helikopter juga ya. Drone besar dengan total kapasitas 5 penumpang. Macam helikopter guys. Dengan 1 pilot dan 4 penumpang. Mobil terbang Indonesia ini
sesaat lagi akan diproduksi massal dan siap untuk mengudara di kota-kota besar tanah air. Mobil terbang karya anak bangsa ini memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan mobil konvensional. Mobil terbang ini diklaim dapat membawa penumpang dari pusat kota Jakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang hanya dalam waktu 8 menit saja. Kecepatan ini jelas melebihi kecepatan mobil biasa pada umumnya yang memerlukan waktu 1 jam untuk rute yang sama, karena harus melewati banyak rintangan seperti harus melewati jalan, melewati macet, dan banyak gangguan lain di jalan raya. Macetnya di Indonesia ini guys, tengok mobil dengan sepeda motor, gila lah. Jadi kalau betul-betul ada mobil terbang ini, ini mungkin, tapi perlu juga lah belajar cara bagaimana mengendalikannya kan. Jadi perlu mempunyai lesen untuk menggunakan mobil terbang ini juga. Kena belajar juga ya cara mengendalikan. Dari mobil terbang ini jauh melebihi waktu dari kereta bandara yang butuh waktu berkisar 44 menit untuk menempuh jarak yang sama. Luar biasa guys. Lalu kapan sih mobil terbang ini akan mulai diproduksi massal di Indonesia? Untuk waktu peluncurannya sesaat lagi akan kami sampaikan ya. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa mobil terbang ini diberi nama Vela Alpha dan debut global. Mobil terbang Indonesia ini juga telah dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi menyebutkan bahwa mobil terbang ini, yaitu Vela Alpha, dapat segera terbang untuk komersial pada tahun 2028 mendatang. Pemerintah saat ini sangat mendukung penuh proyek mobil terbang ini agar dapat segera mengudara di kota-kota besar Indonesia pada tahun 2028. Dukungan pemerintah ini juga sejalan dengan rencana jangka panjang pemerintah yang mencanangkan pada tahun 2045 nanti Indonesia, tepatnya di IKN, akan dihujani dan dihuni oleh mobil-mobil terbang. Luar biasa impian-impian yang tidak mungkin khayalan di film-film kartun dapat tertuang di dunia nyata. Dan hebatnya, impian ini tertuang di negara kita tercinta, Indonesia. Mantap lah kalau gini. Tahun 2028 nanti, 4 tahun lagi setelah diproduksi massal, teman-teman minat beli gak? Dan berani beli atau pakai nggak? Pasti nih, nanti bakal banyak yang komentar, mobil terbang berbahaya. Kalau kecelakaan, auto pindah alam. Kalau jatuh bisa bikin orang yang ada di darat jadi rempeyek ya. Hehehe, tenang bos. Mobil terbang ini sebelum dipasarkan akan melewati uji coba yang sangat layak. Dan tentu ciri-ciri keselamatan yang telah disebutkan tadi sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan baik-baik oleh produsen. Sebagai gambaran, mobil terbang kalau jatuh secara otomatis akan keluar kantung parasut dengan jumlah memadai. Ya mirip-mirip lah dengan teknologi mobil konvensional. Kalau ada insiden akan keluar airbag kan ya. Dan selain itu, menurut Vela Aero, yaitu perusahaan swasta yang bekerja sama dengan PT DI dalam pengembangan mobil terbang ini, memastikan bahwa mobil terbang mereka aman dari risiko gagal terbang. Terlebih lagi, Vela Alpha telah dilengkapi 9 motor listrik. Motor ini menampilkan arsitektur multi-lane yang mematuhi standar keselamatan tinggi, menunjukkan komitmen kami untuk memajukan masa depan mobilitas saudara. Sebut Vela Aero. Dan sebagai informasi, mobil terbang Vela Alpha memiliki konsep terbang layaknya sebuah drone raksasa. Mobil terbang ini dirancang untuk lepas landas secara vertikal atau vertical take off landing atau VTOL dan dilengkapi dengan 8 pack baterai. Mobil terbang Vela Alpha juga akan memiliki 2 pilihan opsi mesin, yaitu yang bermesin elektrik murni atau full elektrik, dan yang satu lagi adalah dengan mesin hibrida atau hybrid. Gagah banget ya kalau punya mobil ini. Orang lain itu kalau ngecas di rumah pastinya mobil listrik. Lah ini malah ngecas mobil terbang. Agak lain ya. Luar biasa ya Indonesia akhirnya bisa juga memproduksi barang dengan value tinggi. Dan sebagai perbandingan, untuk saat ini mobil terbang memang sedang dikembangkan di dunia.
negara-negara besar seperti Amerika, China, dan sudah lainnya sedang mengembangkan mobil dan yang paling cepat untuk memproduksi massal nampaknya adalah China. Karena China baru-baru ini telah berhasil uji coba terbaik di Dubai. Dan direncanakan pada tahun 2024 ini China akan memulai produksi massal dan memasarkan mobil terbangnya ini di dunia, yang dimana hal ini telah menjadikan China sebagai negara pertama di dunia yang telah memproduksi massal mobil terbang dan menjualnya ke konsumen umum, bukan hanya untuk taksi terbang. China sudah luar biasa ya. Iya, jadi itu info update mengenai mobil terbang Indonesia yang saat lagi akan siap diproduksi massal dan meramaikan jalanan di tanah air. Nah, gimana menurut teman-teman tanggapannya untuk mobil terbang Indonesia ini? Apa kira-kira bakal terwujud nggak ya? Dan bakal berhasil nggak ya proyek besar tanah air ini? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, kita ulas guys. Oke guys, sudah saatnya sebenarnya Indonesia ini memulakan langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang baru di dalam mempromosikan sumber daya alam Indonesia ini untuk diproduksi ataupun diolah di negara Indonesia itu sendiri. Indonesia punya bauksit, punya nikel, punya emas, punya tembaga dan sebagainya. Itu sebenarnya cukup untuk membuat mobil terbang. Apatah lagi ini adalah kesinambungan daripada proyek-proyek Bapak Jokowi dan kini ke Pak Prabowo, dan ini sangat tepat, sangat ideal pada saat ini, disesuaikan dengan keadaan semasa dan teknologi-teknologi baru yang harus didukung oleh semua pihak yang ada di Indonesia. Dan kita ketahui di Indonesia ini kalau dari segi transportasi di darat, mobil ataupun sepeda-sepeda motor itu sangat macet ya. Dan walaupun sudah ada MRT, LRT, kereta cepat Jakarta Bandung dan sebagainya yang mengurangkan kemacetan itu, tetapi seandainya lah mobil terbang ini wujud di tahun 2028 nanti, ada 4 tahun lagi mungkin, sudah semestinya Indonesia menjadi antara negara yang memproduksikan mobil terbang ini bersama dengan Amerika dan China. Sebab di dunia itu sekarang ini Amerika dan China sudah meluncurkan kan di Dubai baru-baru ini, dan ini mungkin menjadi titik tolak Indonesia menjadi negara kuasa besar ekonomi dunia, dan itu sudah dijangkakan ya di 4 tahun akan datang ini ataupun di 2030 Indonesia ini menjadi antara negara 4 ekonomi terbesar di dunia, dan itu menjangkaui sebenarnya ataupun diramalkan juga Indonesia memang akan dapat target itu, karena segala sumber daya alam bahan-bahan mentahnya itu kekal di Indonesia, tidak pun diekspor ke luar negara, dan ini menjadikan Indonesia bisa mengolah sendiri apa-apapun bahan, apa-apapun barang jadi daripada sumber daya alam bahan-bahan mentah ini tadi. Contohlah bauksit dan nikel itu digunakan sebenarnya memang untuk barang-barang aluminium, membina mobil, membina sepeda motor, membuat pesawat, itu daripada bahan-bahan nikel dan bauksit itu tadi. Sebab itu apabila Pak Jokowi menghentikan ekspor nikel dan bauksit ke negara Eropa, ke Barat, Barat sekarang bising ya, mereka ingin menyaman pula Indonesia karena mereka membuat bahan-bahan itu, membina pesawat, membina macam-macam lagi lah mobil-mobil daripada bahan mentah Indonesia itu tadi. Dan mereka membeli bahan mentah itu secara murah ya, tapi apabila menjadi bahan siap yang dibuat di negara mereka di Eropa, menjadi mobil, menjadi pesawat, kemudian dijual kembali kepada Indonesia, itu menjadi berlipat kali ganda itu harganya. Jadi
Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kini mungkin kesinambungan itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, dan ini akan menjadikan Indonesia bertambah kuat, bertambah megah, dan hanya memasukkan teknologi-teknologi ke pabrik-pabrik ataupun tempat untuk mengolah bahan jadi itu, akan luncurlah mobil terbang dan sebagainya nanti di Indonesia. Jadi mantap banget guys, keren, dan juga ini sangat luar biasa bagi saya di negara Asia Tenggara ini. Sekiranya Indonesia dapat melakukan ini, satu yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Dan apapun saya mendoakan semua ini akan berjalan dengan lancar, dan juga di bawah kepemimpinan Pak Prabowo nanti semua ini akan menjadi nyata. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah itu. Sampai kita berjumpa lagi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.